Oh haleluya, haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih karena sampai hari ini Tuhan setia. Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih mengingat kami, Tuhan masih menyertai kami. Dan kami tahu Engkau akan terus menyertai kami, Engkau akan terus bersama dengan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini dalam pembelajaran firman hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat bagi tubuh Kristus. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Tuhan, untuk berdiri di hadapan Tuhan. Berikan kami telinga seorang hamba dan hati seorang murid, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman. Sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam diri kami sendiri, bahkan bisa kami ajarkan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus, ajarkan kami, Guru Agung kami. Haleluya, amin, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik bagi banyak orang muda. Perkawinan adalah salah satu hal yang menarik biasanya. Ya, banyak orang yang siap-siap untuk kawin, banyak orang yang kumpul uang untuk menikah. Ya kan? Bahkan ada orang yang jual semuanya untuk menikah, untuk kawin, Saudara. Jadi perkawinan adalah satu topik yang sangat menarik sebenarnya, dan Alkitab membahas cukup banyak tentang ini. Yesus sendiri berbicara tentang hal pernikahan, hal perkawinan, dan kita sudah bahas itu dari kitab Matius. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang Paulus ajarkan kepada kita dalam perkawinan. Dari pasal 7, 1 Korintus, pasalnya yang ke-7, kita akan coba dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan, kalau tidak berarti kita selesai di ayat 7 dulu hari ini. Ya, jadi kita akan baca bersama-sama. Saya ada mengambil beberapa pelajaran dari Bob Utley, Matthew Henry dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada yang saudara lihat atau dengar, mungkin ada sebagian yang saya kutip dari mereka. Tentang perkawinan mulai dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersaut-sautan, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-7. Siap? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, maksudnya Paulus, tetapi setiap orang menerima dari Tuhan karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Haleluya. Dan di ayat 1 kita akan mulai. Hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Siapa yang tulis? Saudara ingat siapa yang menulis surat kepada Paulus di sini? Siapa? Chloe ya, Chloe dan keluarganya, dia menuliskan surat kepada Paulus tentang keadaan di jemaat Korintus itu.
kemungkinan besar pertanyaan yang diajukan itu bagaimana keluarga Kristen seharusnya di akhir zaman ini atau pada masa itu khususnya, atau bagaimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup ilahi di akhir zaman ini. Mungkin itu pertanyaannya saudara. Ya, kemarin saya tunjukkan ke beberapa teman-teman ada postingan di Facebook tentang seorang bapak yang bangga foto bersama kedua istrinya di samping kanan dan kiri. Dan teman-teman yang lain yang ada di Facebook itu memuji dia karena dia bilang, hebat kau berani katanya. Hebat kau sudah berhasil menjalankan salah satu perintah dari nabimu dan sebagainya saudara. Tapi Paulus bilang di sini, Billy, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Atau siapa lagi yang belum kawin di sini sebelum menikah? Ya kan? Niko adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Ya kan? Atau yang lain-lain di sini yang belum menikah, mungkin, saya kan bilang mungkin, enggak semuanya harus tidak kawin gitu kan. Tapi Paulus bilang adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Nah, perhatikan kalimat ini, jangan sampai Chandra langsung berpikir gawat ini. Gawat nih, udah berarti enggak perlu kawin lagi gitu kan. Ini udah Pak Oktav udah ada karunia Roh Kudus, roh nubuatan ini bilang saya enggak boleh kawin gitu kan. Tapi perhatikan baik-baik, kenapa Paulus sampaikan surat ini, kenapa Paulus sampaikan tulisan ini, saudara. Kalau Anda pelajari dari beberapa tafsiran, saya ambil yang Bob Atli katakan, dia bilang zaman di mana Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus ini adalah zaman yang sedang sangat sulit bagi orang Kristen khususnya. Karena apa? Penganiayaan begitu meningkat pada waktu itu. Ya, jadi sejarah pada masa-masa di mana Paulus menulis itu memberitahu kita akan adanya kelaparan seluas 3 kerajaan selama periode ini. Jadi kelaparan besar saudara, 3 kerajaan mengalami kelaparan besar pada waktu itu. Dan kalau saudara berpikir Paulus adalah orang yang menentang pernikahan, Anda salah. Karena kemarin kita sudah bahas, minggu lalu kita bahas di pasal 6 ayat 16, Paulus bicara tentang bagaimana orang yang menikah, laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, keduanya menjadi satu daging. Artinya mereka disatukan oleh Tuhan. Jadi Paulus tidak menentang saudara ya, tapi dalam latar belakang sosial pada waktu itu, dengan keadaan yang ada pada waktu itu, Paulus bilang lebih baiklah tidak kawin. Lebih baiklah kamu tidak usah menikah gitu kan. Karena pada masa itu memang sedang sangat berat-beratnya. Penganiayaan cukup berat sehingga kalau ada orang Kristen yang mungkin pada waktu itu mau mempertahankan imannya, wah itu tidak gampang saudara. Karena kemungkinan besar dia harus berpindah dari satu kota ke kota lain, dikejar dan bersembunyi. Lalu kemudian kalau dia bawa istri, bawa anak, nah itu sangat sulit. Makanya Tuhan Yesus bahkan menubuatkan itu dalam mulai dari Matius pasal 25 Anda bisa lihat. Celakalah orang yang sedang hamil pada masa itu. Pada masa apa? Pada masa ya mungkin dimulai dari masa-masa ini. Pada masa-masa penganiayaan itu sampai kepada zaman Yohanes dan kemudian beberapa orang-orang lagi yang hidup pada masa itu yang memang susah, berat sekali pada masa itu. Karena itu kalau orang sedang hamil, dia pasti akan kesulitan untuk lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan dirinya, saudara. Itu sebabnya Yesus menyampaikan nubuatan-nubuatan ini. Ada beberapa hal yang akan terjadi. Jadi ini bukan satu prinsip yang bersifat universal, tapi peringatan sementara. Peringatan budaya sementara. Jangan nanti yang laki-laki bilang, oh berarti kita semua gak usah kawin lagi, kita semua gak usah menikah lagi. Kalau semuanya enggak kawin, enggak ada lagi regenerasi orang-orang Kristen, saudara, ya kan? Gereja kayaknya saat-saat ini hanya mengalami pertumbuhan dari pernikahan. Jadi kalau Anda menikah, ya paling tidak berapa tahun lagi ada tambahlah 3 orang Kristen baru gitu kan? Itu pun kalau Anda masih mendidik dia dalam takut akan Tuhan. Oke? Sementara di sana, saudara, di seberang sana, banyak orang yang mungkin istrinya 3, 4 kali 3, 12.
gitu kan. Dalam hidupnya peningkatannya bisa begitu. Orang Kristen satu pun kadang gak berani, saudara. Ya, tapi ya inilah yang terjadi, inilah satu keadaan dunia saat ini, saudara ya. Tapi apa yang disampaikan Paulus masa itu adalah peringatan budaya sementara. Terbuktinya dari mana? 1 Timotius 4 ayat 3, di situ Paulus menulis surat kepada Timotius, dia bilang akan ada orang-orang di akhir zaman yang melarang orang menikah. Jadi memang dilarang orang menikah, nggak boleh menikah, nggak boleh kawin gitu. Karena kalau kawin kamu berarti tidak menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan dan lain sebagainya ya. Dalam Ibrani 13 ayat 4 Paulus mengingatkan agar orang-orang yang kawin menaruh hormat terhadap ranjang perkawinan. Nah saudara, jadi Paulus adalah seorang yang bukan anti pernikahan tapi menghargai pernikahan, menghargai perkawinan. Ya saudara, ini yang pertama. Jadi harus dimengerti kenapa Paulus katakan ini. Jangan nanti saudara mulai mengajar kemana-mana bilang, lihat ini firman Tuhan bilang lebih baik kau tidak kawin. Ya, jadi jangan takut untuk kawin, oke? Jangan takut untuk menikah. Silakan menikah kalau sudah waktunya. Amin. Kalau belum waktunya, jangan paksakan diri. Jangan capek. Kasihan istri kerja, Anda nggak punya kerjaan, kasihan. Istri setengah mati di sana cari uang, Anda duduk di rumah terpaksa jaga anak, kasihan. Ya kan, itu sebabnya saudara siap menikah, barulah menikah. Kalau tidak siap, jangan dulu. Ya kan, yang perempuan-perempuan juga, kalau belum siap, jangan. Kalau tidak, wah aku cinta Pak sama dia. Orang-orang dulu bilang apa? Makan cinta itu. Ya kan, makan itu cinta katanya. Ya udah, kalau udah kawin karena cinta, yang penting ya saya suka nonton satu komedi di YouTube namanya Keluarga Situmorang, saudara. Saya sama Justin kalau udah ngomong ini, waduh, ketawa-ketawa itu si Justin. Satu kali istrinya mengutip suaminya bilang begini sama istrinya, "Dek," ya istrinya ngamuk-ngamuk. Karena si suami kerjanya cuma di bengkel saudara, nggak punya uang banyak. Lalu kemudian istrinya ngamuk-ngamuk, kau pun bang, kapan kita kaya kalau kayak gini cara kerjamu? Katanya. Kau pun dek, kata istri suaminya. Dulu waktu ku bilang dek, abang orang miskin dek, abang nggak punya uang dek. Kalau kawin kita kayak mana dek, makan sebiring kita berdua dek, sanggupnya kau dek? Apa kau jawab waktu itu? So sweet kau bilang. Makanya kalau ada laki-laki bilang, dek makan sepiring berdua, jangan sok-sokan so sweet sama dia. Dia pikir, mak so sweet katanya, kawinlah aku sama dia. Dulu kau bilang so sweet, makanya aku kawin samamu. Jadi jangan sok-sokan so sweet. Bang, kalau mau nikah sama aku, buktikan dulu kau mampu. Amin. Buktikan dulu kau bisa memberi aku makan. Buktikan dulu nanti kau bisa memberi aku rumah. Walaupun ngontrak, jangan ngekos lah. Gak enak kan suami istri ngekos. Ngontrak lah minimal gitu kan. Oke, jadi saudara perhatikan ini. Bukan berarti Anda tidak boleh kawin. Anda silakan mau kawin. Tapi tunggu waktunya Tuhan sampai kau dapat orang yang tepat. Oke. Nah itu sebabnya Paulus katakan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi ayat yang kedua ini dia. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Perhatikan kata-kata ini. Ini adalah keprihatinan Paulus dalam 1 Korintus ini. Saudara bisa lihat ada dosa amoralitas, kita sudah bahas sebelumnya, dosa-dosa seksual dan lain sebelumnya yang meresap dalam kebudayaan Yunani, Romawi abad pertama dan masuk ke dalam gereja. Yaitu sebabnya Paulus bilang mengingat bahaya percabulan. Kenapa? Ada ternyata laki-laki yang hidup bukan dengan istrinya sendiri. Kita udah bahas itu di pasal 5 ya. Dia hidup dengan istri ayahnya, dia hidup dengan istri orang lain dan lain sebagainya. Makanya Paulus bilang mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri, jangan istri orang lain.
Menikahlah dengan baik-baik, cari seorang calon yang baik. Demikian juga yang perempuan, punya suami sendiri, jangan suami orang lain, jangan suami siapa? Ayahmu atau siapapun, jangan mencari apa yang bukan milikmu. Haleluya. Itu sebabnya Paulus sampaikan keprihatinan ini karena pada masa itu di tengah-tengah, saya ingatkan ini Korintus lagi, kota yang sangat heterogen, sangat banyak penduduknya, berasal dari berbagai-bagai wilayah, daerah, mungkin negara-negara pada masa itu, negeri pada masa itu. Orang datang karena ini kota pelabuhan yang sangat maju, saudara. Jadi sangat heterogen, kompleks sekali peradabannya. Mungkin pun tidak ada peradaban, sehingga setiap orang yang ada di situ sebagai dijuluki dengan kata ini orang-orang Korintus, orang-orang yang moralnya dipertanyakan, saudara ya. Itu sebabnya Paulus sampaikan di sini agar terjadi satu pernikahan monogami. Monogami, saudara, bukan monogami, monogami, bukan poligami, tapi monogami, yaitu satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Atau satu orang perempuan dengan satu orang laki-laki, daripada penyembahan berhala. Karena apa? Pada masa itu banyak orang yang melakukan dosa seksualitas dengan alasan penyembahan kepada dewa-dewi. Ya, jadi ada pelacur-pelacur kemarin saya sampaikan dalam kuil-kuil mereka, dan ini dianggap sebagai orang-orang yang berbakti kepada dewa-dewinya. Dan sebagian orang dengan alasan itu mereka pikir mereka bisa mendekati para pelacur-pelacur kuil ini dan memberikan satu berkah kepada dewa-dewinya. Ya, itu sebabnya Paulus katakan dalam keadaan seperti ini lebih baiklah kamu itu mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya atau seorang laki-laki untuk menjadi suaminya, supaya jangan kamu terikat, jangan kamu jatuh kepada dosa seksual, dosa percabulan. Pernikahan ini tidak hanya ditegaskan, saudara perhatikan ini, tapi ada tanggung jawab yang tepat dari masing-masing pasangan yang harus terjadi. Ayat yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Haleluya. Ini yang saya bilang tadi. Kalau ada suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, maka ini orang adalah orang yang tidak beres. Orang yang salah ini. Ya, saya selalu bilang kepada jemaat, mau 20.000, 30.000 gaji suamimu, kalau dia bawa pulang, nikmati itu. Hiduplah dengan itu. Yang penting dia berusaha. Dia berusaha. Artinya apa? Dia memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Jangan remehkan suamimu karena dia bawa pulang uang yang sedikit itu. Ya, ini bagi yang belum menikah, ingat saya. Ingat apa yang saya bilang ini. Jangan karena dia bawa uang sedikit Anda bandingkan dengan orang lain. Oh, kau 50.000 makan apa? Masih bisa kau makan nasi bungkus Padang Panjang 3 kali pakai 50.000. Betul kan? Udah gak ada lagi sebungkus berdua, udah sebungkus satu orang. Nikmati itu bersama-sama, tapi jangan terus-terusan begitu juga gitu kan. Harusnya ada perkembangan, tapi kalau belum, Anda tahu kan, istri tahu bagaimana perkembangan suami, demikian juga suami tahu bagaimana istri. Oke, nah tapi di sini bukan hanya kewajiban secara materi, tapi juga kewajiban secara lebih kepada mentalnya ya, lebih kepada pemenuhan ya kejiwaan dan lain sebagainya, saudara. Jadi seorang suami bukan hanya melakukan kewajiban memberikan makan dan sebagainya, tapi juga memenuhi kewajibannya kepada istri sebagai suami. Jadi ada hubungan suami istri di sini. Kenapa saya sampaikan ini? Pada masa itu ada seorang yang bernama Gordon Fee. Dia katakan gini, sangatlah mungkin Paulus sedang berurusan dengan dua masalah di bidang seksualitas manusia di sini. Yang pertama, pada waktu itu orang Kristen tercampur aduk yang meneruskan pola seksual kafir mereka sebelumnya, terutama di kuil berhala dan pesta-pesta. Jadi pemikiran pertama
Ada orang-orang yang mencampur adukan, sudah Kristen tapi masih memakai pikiran-pikiran orang-orang kafir pada masa itu. Mereka terlibat dengan pelacuran-pelacuran rohani dan sebagainya. Sehingga mereka berhubungan dengan perempuan-perempuan lain yang berada di kuil-kuil itu dan lain sebagainya. Sehingga istri di rumah tidak diperhatikan. Ya, jadi seorang suami harus juga memenuhi tanggung jawabnya dalam hal seksualitas kepada istrinya. Ini dengarkan bapak-bapak. Ya, jangan banyak alasan, capek lah, beginilah, begitulah. Seorang suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dalam berbagai hal, dalam kehidupannya, dalam mengurus dia, merawat dia, dan termasuk juga dalam hal seksualnya. Demikian juga istri terhadap suami. Haleluya. Woi, gak ada yang berani bilang haleluya. Ya, tapi yang kedua yang Paulus bilang, ada orang Kristen yang membuat urusan seksual ini sebagai satu keadaan tabu rohani. Ya, dalam masa itu ada istilahnya asketik, saudara. Asketik itu adalah pertarakan dengan gaya hidup memantangi semua kenikmatan indria katanya. Ini di Wikipedia tadi saya coba menyimpulkan yang sederhana artinya. Supaya seorang kelihatan rohani. Jadi ada suami-suami yang berpikir kalau dia tidak memenuhi, tidak berurusan dengan istrinya dalam hal hubungan suami istri, dia rohani, dia berpikir. Itu salah. Itu salah, ya. Itu sebabnya seorang suami, serohani apapun Anda tetap harus memenuhi kewajiban sebagai suami kepada istri. Oke? Jadi saudara, pada masa itu asketik ini mereka itu seperti orang-orang yang bertapa, menyendiri dari keramaian agar dapat bertapa dan lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan pada masa itu. Tapi Paulus ingatkan di sini, suami penuhi kewajibannya terhadap istri. Haleluya. Lalu istri penuhi kewajibanmu terhadap suami. Ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jangan bilang, oh hari ini aku tidak mau, aku capek, aku tidak mau berurusan denganmu. Balik badan saudara. Ya kan, tiap kali tidur balik badan. Suaminya gak bisa lihat mukanya lagi saudara. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Anda ikut dalam kelas pranikah ini sekarang. Oke, kan gak ada anak-anak di sini kan, semua udah siap menikah di sini kan? Nail, siap nikah kok Nail? Hah? Belum? Oh, jadi belajar kau bagaimana jadi suami yang baik di sini. Oke? Perhatikan ini saudara, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Ya dalam banyak hal, dalam berbagai hal. Ya mungkin yang paling sederhana bagaimana? Pakaiannya. Anda bilang, oh aku suka yang begini. Tapi kalau istrimu tidak suka, ya Anda harus bisa menerima masukan dari istri Anda. Kalau suami Anda tidak suka, Anda harus terima masukan dari suami Anda. Jangan bilang, oh kalau mau kawin sama aku, kenapa kau sekarang begini? Jangan saudara. Ya Anda harus memperhatikan apa yang suami Anda mau. Haleluya. Jadi suami dan istri punya kewajibannya masing-masing. Kita harus bisa saling memperhatikan. Suami perhatikan istri, istri perhatikan suami. Amin. Apa kebutuhan istri, suami penuhi. Apa kebutuhan suami, istri penuhi. Jangan Anda pakai baju cantik terus. Suamimu udah koyak-koyak. Iya kan? Ada kadang-kadang suami-suami, waduh atas pakai jas, buka sepatu, kaos kakinya koyak, nongol jempolnya. Istri gaya emas dari kepala sampai ke bawah. Apalah artinya emas yang kau pakai kalau kaos kaki suamimu bocor. Cobalah pikir, saya kadang-kadang saya pikir, aduh mak ini kawan ini, dia pun berusaha sembunyikan saudara, ditarik. Aku kadang-kadang, betul saya ada lihat orang seperti istrinya dandan luar biasa. Makanya saya bilang istri
perhatikan suami, perhatikan anak-anak. Kau pakai baju bagus, anakmu pakai baju bau ompol. Iya kan? Saya tahu ada istri-istri begitu, wah dia dandan dahsyat, cetar membahana. Lihat anaknya, ya ampun, kupikir. Dari manalah baju anakmu ini? Dari abang yang paling atas Pak katanya. Istri ngeri kali bajunya, anaknya umur 3 tahun, baju pakai umur 8 tahun. Bisa bayangkan kendornya macam mana. Celana abangnya cukup untuk tutupin leher sampai kaki, saudara. Ini dia, ini yang firman Tuhan katakan, saling memperhatikan, saling memenuhi tugas masing-masing. Jangan egois dalam rumah tangga. Kalau Anda egois, rumah tangga itu akan menuju kepada kehancuran. Berbahaya. Ya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Kalau suamimu bilang, aku enggak suka parfummu. Apa rupanya parfumku? Macam bau apa? Tai kambing katanya gitu kan. Aku suka ini. Jangan. Kalau suami udah bilang begitu jangan. Tapi kalau suami bilang, ih mantap kali parfummu, udah pakai terus. Sama juga suami. Kalau istri bilang, bang pakailah sedikit parfum bang. Kalau tidur sama abang di tempat tidur, macam di dapur aku tidur. Macam di kandang ayam. Makanya sebisa mungkin, saya senang dengan budaya-budaya di luar yang saya percaya sangat bagus. Ada beberapa rumah yang kalau saya tinggal, ada satu keluarga yang saya senang di Singapura. Kalau saya datang ke Singapura dan kalau saya tinggal di hotel, mereka marah betul dengan saya. Kamu macam gak ada keluarga di sini. Ya puji Tuhan lah lumayan juga kan, Singapura semurah-murahnya hotel $50 loh. Itu sudah sharing room, bisa 3 orang satu kamar sudah, 3 tempat tidur. Itu pun di YMCA. Ya. Jadi saya ya bersyukur juga ada saudara yang seperti ini dalam Tuhan. Hari pertama saya masuk di situ, waktu saya transit dari Afrika baru pulang, saya capek sekali. Malam itu saya terkejut, kami sampai jam 12 malam mereka jemput saya, bawa makan dan lain sebagainya. Tengah malam istrinya bilang sama anak-anaknya, buka baju mandi. Saya kaget jam 12 malam disuruh mandi. Tapi saya kemudian mengerti saudara, dan saya memahami kenapa. Lalu kemudian saya coba menilai, saya memperhatikan selama beberapa hari. Tujuannya sangat positif. Suami mandi sebelum tidur, istri mandi sebelum tidur supaya gak ada yang bau-bauan di tempat tidur. Saling memperhatikan. Haleluya. Saling mendukung, saling membangun. Jangan sampai Anda cari itu di luar. Ya kan? Banyak suami-suami yang seperti itu. Di rumah dia tidak temukan apa yang dia mau, dia cari di luar. Jangan salahkan suamimu kalau dia bermasalah di rumahmu karena engkau sendiri seperti itu. Itu sebabnya saudara, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Makanya jangan ngotot. Kalau Anda baru pulang kerja, mandilah. Kalau malas mandi, pakailah parfum. Kalau istrinya sudah ngomel misalnya gitu kan. Mandilah kau bang, ya macam mana lah pula. Udah nyangkul dari pagi sampai sore, pulang gak mau pula dia mandi. Bayangkan, jangankan kurasa kamar itu, rumah itu wanginya kayak mana. Haleluya memang. Iya kan? Anda coba pikirkan ini, saya bicara tentang keluarga. Dan keluarga itu adalah penggabungan dari individu-individu. Sehingga keluarga itu, dalam keluarga kita nggak bisa menang sendiri. Ya, istri harus suami memenuhi kewajiban terhadap istri. Istri penuhi kewajiban terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Makanya Nael, nanti kalau kau menikah jangan ngotot. Ya udah kalau kau nggak mau kawin sama nggak mau lagi di kamar ini, pergi kau, cerai kita. Jangan. Dengarkan apa yang suamimu mau, istrimu mau. Kau kan bakal jadi suami, kan nggak mungkin suami lagi gitu kan.
Kalau kau lakukan itu udah salah besar di depan Tuhan, neraka hukumannya. Ya, jadi cari istri nanti ya Nael ya. Oke? Jangan cari suami, karena sekarang banyak laki-laki cari suami loh. Karena dia merasa dia istri. Ngeri saudara. Ada istri yang cari istri, ada perempuan cari istri bukan cari suami. Karena dia merasa dia the man in the house. Laki-laki yang dalam rumah. Ya kan? Maka Anda bisa lihat di sini ada beberapa yang seperti di dekat-dekat kita ini kan. Rambutnya pendek, tapi jangan bilang semua orang rambut pendek begitu, salah juga Anda, nggak bisa. Ya, rambutnya cepak kayak tentara, gayanya, tapi waktu dengar suara ini cewek apa cowok, kayaknya cewek gitu. Nah yang tampang-tampang begitu itu suka cari istri lagi. Hati-hatilah perempuan-perempuan. Ya, jadi zaman sekarang uji dulu, tes dulu, dia laki apa perempuan. Apalagi kalau kau jalan-jalan ke Thailand, Nael, sampai di sana ada cantik kali cewek datangi kau, cek dulu betul-betul, datangi kampungnya. Jangan karena kau lihat cantik kayak model langsung kau jadikan istri, Nael, bahaya. Cari dulu asal usulnya, latar belakangnya, orang itu kampung itu tahu dia sebagai apa. Dulu waktu kecil dia ini perempuan yang kayak mana? Kalau jawabannya, oh dia ini laki-laki yang hebat dulu, wah ada gawat kan. Nael lari dari kampung itu Nael. Jangan tinggal di kampung itu lagi Nael. Haleluya. Karena sekarang penampilan banyak menipu. Oke, demikian juga yang perempuan. Jadi istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya yang berkuasa atas tubuhnya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya, artinya saling perhatikan sebagai suami dan istri. Yang ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Perhatikan ada beberapa hal. Jangan kamu saling menjauhi. Saudara, kalimat yang ada di sini saling menjauhi ini artinya jangan kamu menghentikan suatu tindakan dalam proses. Ini dikatakan Bob Atlee. Jangan menghentikan suatu tindakan dalam proses. Hari ini Anda balik badan, besok Anda tidur di ruangan lain, lusa atau minggu depan Anda tidur di tempat lain, bulan depan Anda tidur di rumah mama. Jangan kamu menghentikan suatu tindakan yang baik dalam proses yang salah. Dengarkan baik-baik saudara. Ini ya, kalau saudara lihat kaitannya dengan asketisme tadi, ada orang-orang yang melakukan ini, yang saling menjauhi dengan tujuan katanya alasannya mau berdoa. Ya, saya dalam satu kelompok, satu grup WhatsApp saya, ada seorang hamba Tuhan yang kami ada dalam grup kami. Kemudian dia jatuh dalam dosa perzinahan. Lalu kemudian beberapa teman-teman berbicara, bagaimana keadaan suami, istri bagaimana. Nah ternyata saudara, sering kali alasannya apa? Oh saya di kamar sebelah ya, saya mau berdoa. Saya di ruangan lain ya, saya mau berdoa. Saudara, ini yang Paulus bilang. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Sementara waktu ini bukan panjang. Ya, bukan panjang. Sementara waktu ini mungkin beberapa saat, beberapa jam saudara ya. Bukan semalaman, bukan seharian, bukan semingguan. Ya, bukan sebulanan, lebih bahaya ya. Jadi jangan kamu menjauhi kecuali untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Haleluya. Ini menegaskan bahwa hubungan pernikahan tidak boleh menjadi alat untuk mengendalikan pasangan Anda. Haleluya.
Jangan karena Anda tidak suka dengan suamimu atau istrimu, lalu Anda pakai alasan untuk tidak bersama dengan suami atau istri sebagai senjata otomatis Anda. Kalau ada perang di rumah, langsung pindah kamar, langsung pindah ruangan. Ya, ada suami istri yang sedikit salah, sedikit marah, menghukum suaminya, istrinya dengan cara menjauhkan diri, tidur di kamar lain, pisah berminggu-minggu, pulang ke rumah orang tua. Saudara, kami sudah lihat perbuatan seperti itu justru menjadi bom waktu dalam rumah tangga itu. Ya kan? Jadi bom waktu. Perhatikanlah, cobalah amati keretakan dalam rumah tangga. Dimulai dari apa? Dari bom waktu ini. Pertama mulai pisah sebentar. Kemudian mulai selama berminggu-minggu tidak bicara. Wah, coba bisa tidur satu kamar tapi tidak bicara berminggu-minggu. Suami istri. Lalu kemudian pisah kamarnya. Makanya anak-anak pun kalau udah besar jangan mau terus tidur sama mama. Ya kan? Orang tua pun sudah tahu kapan memisahkan anak-anaknya. Sehingga mungkin malam itu kesempatan suami istri orang tua untuk bicara-bicara. Apa yang terjadi hari ini, apa yang mereka buat hari ini. Mereka bicarakan bagaimana anak-anak pada hari ini, mereka bisa diskusikan itu di tempat tidur. Rumah kami gak ada kamar, Pak. Ya kau tidur di ruang tamu, biar bapak mamamu di kamar. Jangan kebalikan. Haleluya. Ya gak ada yang bilang pun gak apa-apa. Tapi mulai persiapkan diri. Makanya kalau Anda sudah punya anak, jangan suruh suamimu ke ruang tamu. Kau tidur ruang tamu lah bang. Udah ada anak di sini gitu kan. Itu salah saudara. Anda salah seperti itu. Itu sebabnya saya bilang suami persiapkan kebutuhan rumah tanggamu. Persiapkan. Kalau saya ingat pada waktu Justin mulai lahir. Nah rumah kami gak ada ruang tamu. Hanya punya kamar satu, dapur, ruang tamu kecil. Apa yang saya buat? Saya tutup ruang tamu. Bagi saya lebih penting anak saya daripada tamu saya. Tamu bisa di kantor, bisa di tempat-tempat lain. Betul kan? Tapi rumah tangga saya lebih penting daripada yang lain. Ingat itu. Anda boleh punya opung tinggal di rumah, Anda boleh punya siapapun, tapi rumah keluarga intimu adalah hal yang terpenting. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau ada istri-istri yang kerjanya pulang ke rumah orang tua. Ada suami-suami yang kerjanya terus pulang ke rumah orang tua. Anda sudah dewasa. Rumahmu adalah tempat di mana engkau berada itu. Kalau ada orang tua yang tinggal bersamamu, biarkan dia tinggal, dia mengatur hidupnya, jangan mengatur rumah tanggamu. Oh dia mamaku Pak, jangan. Jangan. Anda kepala rumah tangga, bicara dengan istrimu bukan dengan mamamu, bukan dengan bapakmu. Haleluya. Boleh terima nasihat. Saya sering terima nasihat dari bapak saya. Paling sering. Mama kami kalau datang bicara dengan kami, dia tidak pernah memutuskan. Dia selalu bilang, terserah kalian lah, kalian mau apa. Itu orang tua yang baik. Tugas saya suami istri bicara. Kami yang bicarakan itu. Jangan kamu saling menjauhi. Ingat ini. Termasuk dalam pemikiran-pemikiran yang kau akan tuangkan. Jangan buat sesuatu tanpa diketahui suami atau istrimu. Banyak orang Kristen seperti itu. Ya, suami buat sesuatu, istrinya enggak tahu. Istri buat sesuatu, suaminya enggak tahu. Haleluya. Jangan saling menjauhi kecuali untuk sementara waktu supaya kamu dapat berdoa. Siap itu kembali ke kamarmu. Kan enggak mungkin kau doa semalaman terus setiap hari kan? Ada yang doa semalaman terus, seminggu 7 kali terus doa semalaman. Pagi bangun kerja. Adakah? Bohong. Kalau ada berarti pagi dia tidur. Iya kan? Saya tahu ada hamba Tuhan malam dia doa semalaman, tapi pagi dia terpaksa tidur. Ya enggak masalah, dia memang pelayanannya seperti itu, panggilannya seperti itu. Dia ngebala sidang yang tidak punya pekerjaan lain. Dan pagi itu dia manfaatkan mungkin dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi dia tidur. Dia istirahat, lalu kemudian dia lanjutkan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang bilang dia doa semalaman, suami-suami, istri-istri perhatikan ini. Kalau suami atau istri bilang, oh aku doa semalaman dari malam sampai pagi,
Terus selama 1 minggu 1 bulan dan matanya nggak ada tanda-tanda di sini dia nggak ngantuk gitu kan, biasa kalau orang nggak tidur sini hitam ini. Kalau kurang tidur. Nggak ada tanda-tanda di sininya mulai hitam. Betulnya kau doa, cek juga. Ngintip, betul nggak dia doa. Tapi saya tahu ada orang begitu dengar bunyi pintu, haleluya, 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 haleluya. Bangun lagi dia. Kami dulu ada punya kawan kayak gitu. Kerjanya doa semalaman terus di gereja, mohon CD dulu. Begitu dengar kereta bapak saya masuk, dia pun haleluya, haleluya, jalan dia keliling gedung itu, saudara. Jangan mendustai dirimu sendiri, jangan mendustai suami atau istrimu, karena itu akan menjadi bom waktu bagi Anda. Suami atau istri boleh berpisah sementara waktu hanya untuk berdoa, untuk menyendiri sementara waktu. Oh Pak, aku mau seminggu dulu menyendiri dari istriku. Salah. Itu bukan menyendiri, itu menghilang namanya. Gak tahan lagi aku di rumah Pak. Itu namanya bukan menyendiri, menghilang. Anda tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Pernah dengar cerita burung unta menyelesaikan masalah bagaimana? Dia dikejar-kejar sama singa. Ya, saya dulu waktu di Afrika bawa mobil sering lihat burung unta. Burung unta itu saudara badannya besar. Ya, tapi lehernya kecil dan kemudian kepalanya gini. Tinggi dia, kakinya panjang. Kalau dia dikejar-kejar oleh musuh, apa yang dia lakukan? Dia cari pasir, gurun pasir, lalu kemudian dia sembunyikan kepalanya ke dalam pasir. Gelap kan? Dia pikir dia udah aman. Betul. Singa yang datang dari belakang langsung ngap katanya. Langsung badan yang bulat itu masuk ke dalam perut singa itu. Dia pikir mati aku, mati aku, mati aku. Kayak matilah. Orang kepalanya aja dia sembunyikan, dia pikir badannya aman. Ada keluarga-keluarga yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada masalah, dia sembunyikan kepalanya, badannya di luar, dia lupa perhatikan. Dia sembunyi selama beberapa waktu, sementara suami atau istri atau anak-anaknya berada di luar tanpa perhatian. Akhirnya iblis menghabiskan keluarganya. Itu sebabnya Paulus ingatkan. Kalau engkau mau berpisah atau menjauhi atau ya bukan menjauhi. Kalau engkau mau berdoa untuk sementara waktu, silahkan menjauh sebentar. Sesudah itu kembalilah hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Iblis memakai strategi ini dengan sangat luar biasa. Bahkan pasangan yang sudah menikah pun harus sangat hati-hati terhadap godaan ini. Setan bekerja dalam pernikahan dengan begitu luar biasa. Saudara, seksualitas itu adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya setiap pribadi, setiap manusia yang normal pasti punya dorongan ini. Tapi kepada kita diberikan satu karunia, satu buah roh untuk mengendalikan diri. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mungkin Anda anggap levelnya begitu tinggi pun, Anda bisa jatuh dalam hal ini. Jangan berpikir kita aman dari dosa-dosa seperti ini. Hati-hati saudara. Itu sebabnya dalam 1 Timotius pasal 5 Paulus mengingatkan janda-janda muda, janda-janda yang suaminya sudah meninggal di usia muda agar menikah lagi. Supaya apa? Supaya jangan jadi batu sandungan. Kau enggak menikah, kau pikir mau membesarkan anak misalnya, lalu kemudian tapi di mata orang engkau kelihatan kurang baik karena engkau hubungan kenal orang sana, kenal orang sini, pergi ke sana sini dengan laki-laki lain. Wah, ini jadi batu sandungan besar. Itu sebabnya Paulus ingatkan ini. Paulus ingatkan kepada orang-orang muda, Paulus ingatkan juga kepada orang-orang yang sudah menikah. Ya, jadi saudara, alasannya apa? Karena kamu tidak tahan bertarak. Kamu belum bisa mengendalikan diri. Kamu belum melatih pengendalian diri. Karena pengendalian diri ini tidak mudah memang. Mengendalikan diri untuk hidup berbeda di tengah dunia yang jahat ini tidak mudah. Itu sebabnya kita butuh buah roh. Haleluya. Buah roh itu, dan buah roh itu di bagian yang terakhir dibuat pengendalian diri, penguasaan diri.
Haleluya. Atli katakan begini, pengendalian diri adalah praktek yang dihasilkan dari mengendalikan keinginan alami. Itu sebabnya saya bilang, saya sedang menulis buku sikit untuk dimasukkan dalam buku pengantar pensiun Pendeta Jaharianson Saragi. Dan salah satu judulnya diminta adalah disiplin rohani. Pengendalian diri adalah praktek yang dihasilkan dari mengendalikan keinginan alami. Setiap kita punya keinginan alami. Setiap manusia punya dorongan alami. Jangan bilang, oh aku Pak kok kuat kali doronganku. Enggak, bukan cuma kau. Jangan pikir cuma kau yang paling hebat. Ada orang pikir, oh cuma dia yang nafsunya yang paling besar. Enggak, semua manusia punya nafsu. Anjing pun punya nafsu. Ya kan? Tapi manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk mengendalikan nafsu itu. Haleluya. Itu sebabnya pengendalian diri menurut Bob Atli adalah praktek yang dihasilkan dari mengendalikan, mengontrol keinginan alami. Karena semua orang tadi saya bilang punya keinginan alaminya. Laki-laki punya keinginan alami, perempuan punya keinginan alami, tapi Anda harus bisa mengendalikan itu. Dominasi dari roh manusia yang ditebus atas dagingnya adalah mungkin dengan bantuan Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Jadi tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa menaklukkan ini. Haleluya. Bagaimana caranya? Ada keinginan-keinginan itu, ada keinginan-keinginan yang tidak benar. Berdoalah dalam roh, menyembahlah dalam roh. Jangan mengikutinya. Apa yang mengganggumu? Kalau YouTube mengganggumu, hilangkan YouTube dari handphonemu. Kalau apalagi TikTok mengganggumu, hilangkan TikTok dari handphonemu. Itulah namanya pengendalian diri. Jangan sudah tahu kau lemah di situ, kau masih meneruskan itu. Mengendalikan diri. Karena apa? Dia tahu ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan Roh Kudus itu akan membantu dia untuk mengendalikan kedagingan itu. Haleluya. Keinginan alami itu enggak jahat, saudara. Ya tidak jahat. Tapi kalau keinginan itu sudah melampaui batas yang diberikan Tuhan, itu yang menjadi jahat. Itu yang menjadi dosa. Haleluya. Ada kadang-kadang sebagai anak muda Anda punya keinginan untuk mungkin ada perasaan-perasaan yang membuat engkau sangat ingin mencintai seseorang. Dan Anda mulai membayangkan, saudara, keinginan alami itu tidak jahat. Itu sebabnya Anda bisa jatuh cinta kepada orang lain. Anda bisa suka kepada orang lain. Itu enggak jahat. Tapi yang jahat adalah pada waktu engkau mulai berpikir tentang dia dan mulai melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam pikiranmu. Haleluya. Benar enggak? Dengarkan saya lagi. Keinginan ini menurut Bob Atli ya, dan saya senang ini. Keinginan alamiah tidaklah jahat kecuali bisa melampaui batas yang diberikan Tuhan. Maka itulah yang menjadi jahat. Jadi enggak salah Pak, kalau aku suka sama seseorang, enggak salah. Jangan merasa Tuhan aku udah berdosa kali Tuhan aku suka sama dia. Kalau kau sama-sama belum menikah, kau sama-sama ya dia juga layak, dia juga bisa dijadikan calon suamimu, calon istrimu, ya silakan. Tapi jangan jadi kata dalam tempurung, tiap hari jumpa jadi jatuh cinta gitu kan. Sayang masa depanmu nanti. Ya. Oke, makanya saya selalu bilang apa? Anda tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu, tapi Anda bisa hentikan burung itu kalau dia mulai pasang sarang di sini. Keinginan alami itu tidak bisa Anda bendung karena memang Tuhan ciptakan kita seperti itu. Tapi jangan menyalurkannya dengan perbuatan yang jahat. Banyak orang melakukan masturbasi, onani dan lain sebagainya. Pada waktu Anda melakukan itu, itulah yang jahat. Saudara ngerti apa yang saya bilang? Ya kan Anda menyukai seseorang tidak salah. Tapi kalau Anda mulai membayang-bayangkan orang itu dan melakukan hal yang jahat dengan orang itu, itulah yang jahat. Itulah dosa. Dan kalau Anda ditegur Roh Kudus akan hal itu, bertobat. Selagi ada waktu, bertobatlah.
Haleluya. Ayat yang ke-6, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Maksudnya apa? Untuk membantu orang percaya agar mereka bisa atasi situasi saat itu. Bukan untuk membatasi, bukan untuk bilang, oh kau nggak boleh gini, kau nggak boleh gini, nggak boleh, nggak bisa saudara, nggak bisa. Makanya Paulus bilang, ayat yang ke berapa tadi? Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Karena manusia memang punya keinginan-keinginan itu, tapi jangan membuahi keinginan yang jahat. Pada waktu keinginan jahat itu dibuahi, itulah saatnya dosa bekerja. Haleluya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ayat 7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Gak kawin maksudnya. Gak menikah. Ya. Tapi setiap orang menerima dari Tuhan karunia-Nya yang khas. Makanya Yesus pernah ingatkan kita. Kita udah bahas Matius berapa itu? 19. Ada yang tidak kawin karena dipaksakan oleh orang lain. Ada yang tidak kawin karena keadaannya yang seperti itu. Dan kalau keadaannya seperti itu jangan paksakan diri. Ada yang tidak kawin karena cintanya kepada Tuhan. Bukan dia gak cantik, bukan dia gak ganteng, tapi dia cinta kepada Tuhan. Anda bisa lihat itu di dalam sejarah gereja. Banyak misionaris-misionaris. Ada seorang yang bernama Mary Slessor. Masuk ke pedalaman Afrika pada tahun 1800-an. Berjuang di tengah-tengah keadaan yang begitu berat. Dia rebut anak-anak bayi yang mau dibunuh. Dan dia tidak menikah seumur hidupnya. Ada Mother Teresa yang juga seperti itu. Sejak gadis memberikan dirinya untuk Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan dan cinta Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Haleluya. Tapi tidak semua orang yang juga seperti itu. Itu sebabnya Paulus bilang yang tidak bisa seperti aku. Carilah suami atau istri untukmu masing-masing. Haleluya. Tapi setiap orang menerima dari Tuhan karunia-Nya yang khas. Kalau kau Dorma disuruh Tuhan tidak menikah, jangan paksa untuk menikah. Ya Tabita, kau pun juga. Mana tahu Tuhan bilang Tabita kau gak usah menikah. Nanti kalau kau bentar-bentar jatuh cinta sama cowok ini, cowok itu, cowok ini, cowok itu. Akhirnya kau jadi masalah. Berikanlah dirimu untukku, ya terima apa yang Tuhan sampaikan. Tapi diuji juga dulu, diuji juga. Atau nanti tiba-tiba ada pendeta datang bilang, oh Tuhan berbicara kau jadi istriku, jangan terima langsung. Haleluya Pak, puji Tuhan, terima kasih Pak, itu doaku. Supaya aku jadi ibu gembala. Ada orang obsesinya ibu gembala, begitu dengar begitu-gitu, oh senang kali dia mau jadi ibu gembala langsung. Ya, dengar, uji segala sesuatu. Jangan main terima nubuatan sembarangan. Haleluya. Uji. Setiap orang menerima dari Tuhan karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia yang ini, yang lain karunia yang itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan. Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Haleluya. Siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan dengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hiduplah di masa akhir seperti yang Tuhan inginkan. Minggu depan kita akan bahas tentang perkawinan ini Luke juga. Dan bagaimana pandangan Alkitab tentang perceraian. Ya. Karena itu mari belajar bersama-sama dan tetap saudara yang ada di rumah juga boleh tetap mendengarkan Bible study yang kita akan sampaikan dari gereja ini. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengatur demikian rupa. Sehingga tubuh Kristus itu menjadi berkat, tetap menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin. Kalau kehidupan perkawinan kita baik, kalau keluarga-keluarga Kristen baik, maka komunitas kita juga akan menjadi komunitas yang kuat. Kalau komunitas kita kuat, maka kota kita menjadi kota yang kuat. Kalau kota kita menjadi kota yang kuat, maka bangsa dan negara ini juga menjadi bangsa dan negara yang kuat. Dan semua itu dimulai dari pribadi demi pribadi. Pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan mau jalan hidup menurut firman Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu.
Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan. Bapakku, ajaib segala rancangan. Dia yang merancang segenap hidup kita. Dia yang mengatur setiap jalan-jalan kita. Karena itu andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Oh haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Tuhan tahu Dia sanggup mengadakan apa yang kau perlukan. Dia sanggup menyediakan untuk masa depanmu. Suami, istri, siapapun, apapun yang kau butuhkan. Jangan tergesa-gesa. Jangan ikuti kedaginganmu, tapi ikuti waktunya Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, engkau akan menyesal seumur hidupmu. Percayalah, percayalah. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan sanggup, Tuhan tahu, dan Dia berikan karunia kepada kita masing-masing. Kalau engkau diberi karunia untuk hidup sendiri, tidak menikah, Dia akan kuatkan engkau. Jangan paksakan dirimu menikah karena tuntutan orang tua, agama, adat, dan lain sebagainya. Karena apa yang Tuhan sudah persiapkan bagimu pasti jauh lebih baik daripada yang lain. Dia tahu rancangan terbaik bagimu. Dia tahu rencananya untuk masa depanmu. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Kehendak-Mu terjadi.
Engkau sanggup, oh haleluya, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana hidup kudus di akhir zaman ini. Pandang semua orang sebagai saudara atau saudarimu dalam Tuhan. Kalau dia laki-laki, lihat dia sebagai saudaramu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, ayahmu dalam Tuhan. Kalau dia perempuan, anggap dia anakmu, adikmu, ibumu dalam Tuhan. Maka hatimu pasti akan tunduk pada firman Tuhan. Engkau pasti akan belajar untuk menguasai diri. Engkau akan belajar untuk menaklukkan dirimu, menaklukkan kedaginganmu. Karena engkau tahu Tuhan menghendaki kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Haleluya. Ajarkan kami Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan-Mu. Karena kami tahu waktunya sudah sangat dekat. Dan iblis akan berusaha untuk menggagalkan ini. Iblis akan berusaha membuat kami kompromi dengan dosa. Tapi kami tahu kalau kami berjalan dekat intim dengan Roh Kudus, maka hidup kami akan selalu menjadi seteru dengan dosa. Tapi kami menjadi sahabatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu jikalau kami hidup kudus, maka jalan kami dipimpin oleh Tuhan.